Tahun 2023 diawali dengan banyaknya berita layoff dari perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Google, dan Microsoft. Beberapa waktu yang lalu saya pernah posting infografik ini di Instagram Stories, ini dari Charter Daily. Infografik ini cerita tentang pertumbuhan karyawan di perusahaan tersebut ya, yang memang beberapa tahun terakhir pertumbuhannya cukup tinggi sampai akhirnya terjadi layoff di tahun 2023. Nah, waktu itu ada yang tanya gimana sih cara bikin grafik ini di Excel. Sebetulnya ini kolom chart biasa, cuman di sini ada beberapa informasi tambahan yang sebetulnya bisa kita tambahkan secara otomatis, jadi nggak harus ditambahin secara manual. Nah, gimana caranya? Yuk kita coba. Pertama kita buat dulu kolom chartnya. Di sini saya udah siapin data karyawan Facebook dari tahun ke tahun, jadi langsung aja klik insert, pilih kolom chart. Seperti ini. Baru kemudian kita tambahkan informasi lainnya. Nah, pertama saya butuh angka growth-nya. Ini bisa kita hitung menggunakan formula, yaitu jumlah karyawan tahun 2022 dikurangi jumlah karyawan tahun 2018, kemudian dibagi jumlah karyawan di tahun 2018. Seperti ini, hasilnya 144%. Nah, untuk menambahkan garis ini, kita akan buat menggunakan scatter plot. Jadi kita butuh posisi titik awal dan titik akhirnya dulu. Oke, jadi kita butuh nilai X dan Y untuk titik-titik tersebut. Ya, untuk titik awal, nilai X-nya atau koordinat yang horizontal ini diambil dari nomor kolomnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat garis dari tahun 2018 sampai 2022, berarti ini dari kolom pertama sampai kolom ke-5. Nah, untuk angka Y-nya kita bisa ambil nilai di tahun tersebut ya, 2018 dan 2022. Oke, setelah itu baru kita tambahkan ke dalam grafik. Nah, caranya pilih select data, kemudian add. Kita namain ini line, karena ini mencerminkan garisnya ya. Kemudian untuk value-nya, pertama kita ambil dulu nilai Y-nya. Setelah itu klik OK. Jadinya seperti ini. Jangan khawatir karena kita harus ubah dulu tipe grafik ini menjadi combo chart. Karena ini dalam satu grafik ada dua tipe chart yang berbeda. Jadi kita harus pilih combo chart dan kita pilih tipenya scatter plot yang dihubungkan dengan garis. Misalnya yang ini. Kalau udah klik OK. Nah, setelah itu baru kita update. Jadi kita tambahkan nilai X-nya dari sini. Nah, ini udah mulai kebayang ya bentuknya. Jadi garis ini mencerminkan growth line yang akan kita tambahkan ke grafik. Setelah itu kita perlu tambahkan labelnya. Nah, labelnya kita hitung dari nilai rata-rata. Dari kedua nilai X dan Y di atas. Kenapa nilai rata-rata? Karena kita mau posisi dia di tengah-tengah. Setelah itu kita tinggal tambahkan juga ke dalam grafik. Add, ini katakanlah namanya label. Nilai X-nya kita ambil dari sini. Kemudian nilai Y-nya kita ambil dari sini. Setelah itu klik OK. Oke, selanjutnya kita tinggal lakukan formatting. Formatting ini tujuannya biar tampilannya sama seperti yang ada di samping ya. Pertama, kita hilangkan dulu titik ini. Pilih marker, pilih no fill dan no line. Setelah itu kita tambahkan label. Data label kita tempatkan di atas. Kemudian untuk angkanya kita pilih value from cell. Jadi ambil dari sini. Klik OK, untuk nilai Y-nya kita hilangkan aja. Nah, jadi muncul 144% di situ. Kemudian untuk garisnya sama, kita hilangkan juga markernya, no fill dan no line. Untuk garisnya kita kasih warna biru, tebalnya kita kurangin jadi 1 aja dan tambahkan panah. Tipe yang ini biar sama. Nah, karena ini posisinya terlalu rapat, kita perlu adjust nilai X dan Y-nya. Misalnya angka 1 ini kita ubah jadi 1,5 katakanlah. Jadi agak maju ya, mungkin 1,3. Kemudian nilai Y-nya ini kita kalikan katakanlah 1,2. Yang bawah juga kita kalikan 1,2. Jadi agak sedikit di atas posisinya.
Kemudian angka 144% ini kita mau tambahkan plus ya. Kita pakai custom format. Sini tinggal tambahin plus di sini aja. Oke. Kemudian kita akan tambahkan label juga di sini. Tambahkan data label outside in karena di atas ya. Kemudian jangan lupa untuk format angkanya kita bisa update di bagian numbers. Ini kita pakai format custom juga 0,k. Add, otomatis dia berubah. Kemudian yang nggak diperlukan kita bisa hapus. 1, 2, 3. Kemudian y axisnya kita juga ubah formatnya. Numbers kita pakai format yang sama 0,k. Add. Nah, di sini kita perlu sesuaikan jaraknya ya atau scale-nya. Jadi nilai minimumnya 0, maksimumnya di sini lihat 225.000. Kemudian jarak antar barisnya 25.000. Enter. Selanjutnya kita tinggal kasih beberapa sentuhan akhir aja. Pertama kita kasih title. Kita ketik Facebook number of employees. Kemudian ini jaraknya terlalu lebar, jadi kita buat lebih rapat. Kita kurangi gapnya jadi 70%. Setelah itu kita coba kecilkan sedikit. Nah ini karena jaraknya terlalu nempel, kita adjust lagi. Misalnya ini 4,7. Kemudian tingginya kita naikkan sedikit 1,25. Seperti ini. Setelah itu kita bisa buat tulisan ini miring seperti di sini ya. Gimana caranya? Pilih angle-nya di sini. Karena ini berlawanan jarum jam, jadi kita kasih minus kira-kira mungkin 25 derajat ya. Oh, terlalu miring ya, mungkin 20 ya. Nah, seperti ini. Kalau masih terlalu tinggi, ini bisa kita adjust posisi koordinat Y-nya. Kalikan aja 0,9. Nah, seperti ini. Terakhir kita tinggal adjust warnanya. Kita kasih format outline-nya biar lebih tipis dan ini kita kasih warna yang berbeda seperti di grafik aslinya. Oke, ini udah selesai tampilannya, semoga jadi semakin mirip ya. Sorry banget ini videonya lebih dari 5 menit jadinya, tapi semoga teman-teman belajar banyak hal dari video ini. Buat nonton video lainnya, jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video lainnya.